dalam tubuh. Kemudian ada pernapasan. Pernapasan tadi sudah ya, pencernaan tadi sudah. Kemudian urin ya, ginjal, ureter, kandung kemih, uretra ya, sampai ke ini tujuannya lah mengontrol sekresi garam, air dan organik yang tidak diperlukan. Kemudian ada jaringan otot. Nah, jaringan ini ada organ tulang, rawan tulang ya, sendi, tendon, jaringan otot. Itu mendukung atau melindungi dan pergerakan tubuh, mereproduksi jaringan sel. Kemudian ada kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh ini tentu yang banyak adalah jaringan sel darah putih ya, sel darah ya, sel darah, pembuluh limpa, timus dan jaringan limpa. Ya, terima kasih. Ya, jadi kekebalan ini ya tentu untuk biasa disebut tentara ya, tentara untuk melawan benda-benda asing atau zat asing jika masuk dalam tubuh. Ada sistem mungkin ada sistem reproduksi ya, namanya reproduksi ya, tentu ini pria ya, testis. Sistem ini ya untuk memproduksi ini ya, sistem jadi lengkap sama dengan tumbuhan ya. Nah, tumbuhan juga begitu ya, ada sistem, nanti kita di biologi semua ya. Ya saya ini semacam ini saja ya, karena hanya pengantar, bahwa lebih detailnya nanti kita ajar kita nanti di. Nah, jadi sistem organ pada tumbuhan. Oh. Dia tidak sebanyak jenisnya ya, di tumbuhan itu spesifik ya, tidak banyak seperti hewan ya, manusia ya, sistem organ. Jadi di daun juga di tumbuhan itu ada sistem pernapasan ya. Nah, cuma pernapasannya kebalikan dari kita ya. Jadi kalau siang hari justru mereka menghirup. Jadi kita bersimbiosis, makanya kita tidak bisa jauh dari tumbuhan sebenarnya ya. Kalau siang hari, karena oksigen ini tumbuhan memproduksi oksigen, kita menghasilkan oksigen. Tumbuhan butuh oksigen, kita tumbuhan butuh karbon dioksida, kita butuh oksigen. Seperti itu ya. Kecuali pada malam hari ya. Pada malam hari, jadi kalau siang hari itu enaknya duduk di bawah pohon gitu ya, pasti sejuk. Kenapa? Karena tumbuhan itu kaya oksigen di bawahnya. Pada malam hari hati-hati ya, jangan ada yang pacaran di bawah pohon beringin misalnya. Kenapa tiba-tiba pingsan? Langsung biru ya. Nah, orang bilang, wah ini kesurupan, ini diganggu jin gitu. Padahal bukan. Itu karena tidak ada oksigen. Kita berebut oksigen oleh tumbuhan pada malam hari. Jadi bagusnya pada malam hari itu duduknya di mana ya? Selain di rumah, anggaplah keluar ya. Itu di pantai. Jadi pantai itu pada malam hari laut akan menghasilkan oksigen. Pada malam hari. Kalau siang hari sama dengan kita. Makanya angin dingin itu pada malam hari dari laut. Angin dingin dari darat pada siang hari. Seperti itu ya. Nah, sistem pernapasan ini ya tentu lengkap juga. Nanti kita akan belajar tentang stomata. Ada macam-macam bentuk stomata ya. Ini hanya pengantarnya ya. Kemudian ini stomata ini adalah jalur pernapasan ya, penarikan CO2 ya, dan tempat keluarnya masuknya ini ya, CO2 dan oksigen. Kemudian di sistem pengangkutan ya. Sistem pengangkutan itu paling banyak di batang dan di akar. Di daunnya ya hanya ujungnya gitu ya. Tapi transportasinya itu di batang sebenarnya. Dia menyalurkan ya dari akar, dari nutrisi mentah dari alam ya, ditarik oleh akar, kemudian diteruskan ke akar akan meneruskan ke daun ya. Begitu juga sebaliknya, hasil produksi, karena daun itu merupakan dapurnya tumbuhan gitu ya. Setelah masak baru ditransferkan lagi ke bagian-bagian tubuh. Cuman senyawa-senyawa yang dihasilkan dari tumbuhan, karena tumbuhan tidak memiliki apa namanya,
tidak memiliki sistem ini ya, anus kayak manusia ya, tempat misalnya tidak dikeluarkan, tidak ada minyak anginnya, maka dia tertimbun di dalam. Dia tertimbun bersama ini karena tidak bisa selnya juga, selnya pun mereka memiliki dinding sel yang tidak bisa mengeluarkan benda-benda hasil metabolisme ya. Nah, itulah yang kenapa tumbuhan lebih banyak menghasilkan senyawa metabolisme sekunder ya. Nah, inilah yang tumbuhan itu metabolisme sekunder inilah tambang ya, tambang emas. Ibaratnya tambang ya, dicari oleh manusia untuk berbagai macam penggunaan ya, terutama di bidang kesehatan. Kemudian ada sistem transpirasi ya, sistem penguapan di stomata. Jadi bagian-bagian organ penyusun itu hanya saja ya, akar, batang, dan daun. Kalau intinya ya, akar, batang, daun. Kalau bunga, buah itu hanya perkembangan dari tumbuhan. Masing-masing tumbuhan punya ciri khas. Bahkan ada sistem gerak ya. Sistem gerak juga ada, meskipun tidak semua ya. Misalnya putri malu ya, dia punya respon gerak, kalau disentuh dia langsung sembunyi ya. Sama seperti yang pemakan serangga itu ya, dia punya sistem gerak juga. Jadi mereka punya sistem gerak juga, meskipun tidak semua. Jadi memang tidak selengkap ya, tidak selengkap kita ini. Nah, ini gambaran ya pada sistem organ, pada hewan dan tumbuhan secara umum ya. Hingga umum saya tidak detailkan juga. Dan inilah yang akan kita ulang-ulang terus nanti pelajari. Masuk mata kuliah anatomi fisiologi manusia, masuk farmakologi, ya itu tuh tubuh manusia gitu ya. Nah, kemudian masuk di biologi 1, biologi 2 gitu ya. Masuk farmakologi, mikrobiologi, inilah yang masuk semua yang kita bahas. Sampai jadi ujungnya jadi produk yang dikonsumsi untuk kok bisa menyehatkan orang gitu. Ya mungkin itu saja ya saya sampaikan. Mungkin selebihnya bisa kita berdiskusi lagi ya kayak. Silakan. Kalau slide saya sudah cukup ya, itu saja ya tentang organ dan sistem organ ya secara umum ya. Karena ini kan dasar ya. Silakan, ada yang bertanya? Ya, langsung saja Lydia ya, Lydia dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Widya Suci Musfirah dari program studi S1 Farmasi Umum kelas B. Jadi pertanyaan saya tuh Pak begini, tumbuhan itu kan memiliki manfaatnya masing-masing. Padahal tumbuhnya sama-sama dari tanah dan sama-sama menyerap segala sesuatu dari tanah. Bagaimana itu bisa terjadi Pak? Mungkin demikian, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya nanti kita akan belajar di sistem biosintesis ya pada tumbuhan ya, itu bahan alam ya. Jadi ternyata tumbuhan itu ada namanya siklus Krebs ya. Pernah ingat ya? Pernah belajar ya siklus Krebs. Jadi siklus Krebs itu nanti akan itu pembentukan senyawa antara gitu ya. Nanti ada setelah itu dia akan masuk namanya pembentukan rantai karbon ya. Ada istilahnya C6, C4, C5 sampai yang terendah itu C3. Ya. Nah, ternyata itu detailnya nanti di situ, tapi bukan sekarang ya saya bahas detail. Nah, itu nanti inilah yang setiap tumbuhan berbeda-beda. Meskipun dia kadarnya misalnya tadi menyerapnya di tanah ya, tidak ada tumbuh di Mars misalnya, semua dari tanah gitu tumbuhnya, tapi memiliki khasiat yang berbeda ya, gitu ya. Khasiat yang berbeda. Mungkin tidak, kalau terkait khasiat ya bisa itu masih relatif ya, masih, tapi yang penting soalnya kandungan kimia dulu. Kita boleh kandungan kimianya ya, metabolisme sekundernya itu berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena itu tadi siklusnya berbeda. Siklusnya berbeda. Ada, nanti akan kita belajar itu jalur biosintesis ya. Jadi kalau jalur biosintesis metabolisme sekunder, kalau setelah keluar dari siklus Krebs ya, siklus Krebsnya keluarnya kan energi dengan gula ya. Jadi yang dia suka itu ATP, gula ya, cadangan gula dan oksigen gitu ya, air gitu kalau ada gitu ya. Jadi itu yang keluar dari siklus Krebs.
energinya, intinya ATP itu. Dan tapi selanjutnya gula-gula itu mengalami ini lagi apa, rangkaian lagi berikutnya ya. Maka disebut ada di situ nanti kalau terkait juga reaksi terang, reaksi gelap gitu ya. Jadi tumbuhan itu intensitas dia terkena cahaya matahari itu berbeda juga. Jadi misalnya begini, tumbuhan A tumbuh di bawah pohon besar dengan tumbuhan yang sama, tumbuh yang tidak ada pohon menghalangi dengan ini, itu berbeda. Kenapa? Karena terjadi waktu terjadinya ada namanya nanti belajar reaksi terang, reaksi gelap ya. Jadi sekarang nanti reaksi terang, reaksi gelap, nah, itu waktu juga apa namanya intensitasnya mengalami terkena cahaya tadi itu menyebabkan dia mekanisme biosintesisnya senyawanya berbeda, sehingga berbeda ya. Itu jadi ini senyawa sama ya. Kemudian selanjutnya bentuk daun ya. Bentuk daun juga itu berpengaruh terhadap ini. Jadi misalnya nih tumbuhan yang kita lihat itu kan misalnya contoh misalnya yang mungkin paling gampang ya sirih. Ya sirih itu yang kecil-kecil misalnya nih kalau seandainya kita bisa pastikan, bisa tahu sebenarnya, perhatikan dari dia tumbuh jadi daun sampai umurnya, anggaplah umurnya sama ya, umurnya sama itu ininya sama-sama 3 bulan gitu ya daunnya. Tapi anggaplah kalau kita bisa perhatikan daunnya yang sama itu ukuran daunnya ini terlalu lebar, ini sempit, itu berbeda juga. Makanya tadi ini tadi saya uraikan tadi bentuk daun itu bentuk daunnya sama tapi ukurannya saja sama, berbeda, itu sudah berbeda komponennya di dalam. Ya bukan senyawa mitokonnya berbeda, sama, tapi kuantitas kandungan mitokonnya itu beda-beda nanti. Ya. Kadang ada tumbuhan lebar daunnya tapi sedikit kandungan mitosekundernya. Ada tumbuhan juga dia kurus tapi intinya ya. Jadi intinya sebenarnya kalau di farmasi itu semakin tumbuhan itu tumbuh semakin mudah tumbuh di tempat gersang yang tidak umum, itu semakin menarik orang farmasi cari. Kenapa? Karena dia pasti punya sistem. Kenapa dia bisa tumbuh di situ ya? Pasti dia punya kelebihan. Kelebihan itu kita apa kelebihannya? Nah, dibandingkan dengan, makanya berbeda dengan orang pertanian. Orang pertanian itu akan mencari menanam tumbuhan itu supaya subur daunnya gitu ya, lebat daunnya supaya bisa dimakan gitu ya. Itu bedanya kita dengan pertanian. Nah itu ya, itu terkait kenapa dia ini banyak faktor dia menyebabkan dia berbeda ya. Ini. Nah bagaimana dengan khasiat? Tidak usah jauh-jauh ya, khasiat itu tentu relatif. Kenapa? Karena bukan hanya disebabkan oleh tumbuhan, tapi disebabkan oleh respon tubuh juga, orang yang konsumsi. Misalnya saya apa ya? Misalnya tadi saya singgung biji rambutan ya, biji rambutan itu bagus untuk obat diabetes gitu ya. Saya pernah membuat ininya, jadi obat diabetes biji rambutan. Ada orang yang konsumsi itu tidak ada efeknya, ada juga yang lain ada efeknya. Jadi itu beda juga. Kenapa? Karena respon tidak usah jauh ya, paracetamol saja itu ada yang contoh misalnya Panadol apa yang ini ya di pasaran ya, Panadol, Bodrex gitu ya, Insa, yang hanya bedanya itu ada obat ini ya, ada obat flu-nya gitu ya. Orang sakit kepala itu semua bisa sembuh dengan obat-obat itu, tapi ada yang bilang saya hanya cocoknya Bodrex gitu ya, saya hanya cocoknya ini. Itulah dia menghasilkan efek yang ini karena atau dari tumbuhan pun begitu, tumbuhan mungkin tadi bentuknya tapi tubuh juga meresponnya berbeda ya, begitu ya Widya ya. Ada lagi Widya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, insya Allah nanti itu akan kita bahas nanti ke depan ya. Bagaimana bisa mengenali tumbuh-tumbuhan ini hanya melihat ini bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita awal-awal itu kita tidak bisa menyatakan mengklaim ini benar bahwa itu seperti ini, ada bentuk seperti ini. Kita pelajari secara empiris. Di masyarakat gunakan ternyata begini ya. Bagus gitu ya. Nah, itu ada juga nanti kita akan belajar. Jadi makanya di biologi nanti itu memang detail ya. Harus kita detail menghafal bentuk-bentuk daun, batang, akar ya. Nah itu. Oke, itu nanti kita akan ini. Selanjutnya silakan tadi yang kedua ini. Yang di atas dulu aja ya, Jaya Aulia, silakan. Pak, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Jaya Aulia dari Prodi S1 Farmasi Klinis kelas A dengan NIM 2113026091. Jadi saya ingin bertanya Pak, kan pohon itu dikenal sebagai pencipta oksigen Pak. Apakah ada selain pohon Pak